Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thayyibin thahirina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga terus kita ucapkan lewat lisan kita, karena begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga saat ini, khususnya yakni nikmat kekuatan jasmani untuk terus berusaha beramal soleh, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi, Nabi yang paling mulia, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya besar harapan kita dengan salawat ini bisa menjadi salah satu asbab, bisa menjadi salah satu sebab yang mengantarkan kita di hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan para nabi dan sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya poin penting, yakni syarat sempurnanya iman atau syarat sempurnanya iman seorang muslim haruslah diikutkan dengan amalan. Artinya, seseorang jika mengatakan beriman tetapi tidak dibarengi dengan amalannya, entah itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan, maka iman orang tersebut tidak dikatakan sempurna. Maka pada kesempatan kali ini masih dengan membahas kitab yang sama, yaitu tentang perkara keimanan yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan melanjutkan tentang pembahasan bab umurul iman, atau perkara, atau dengan kata lain amalan-amalan apa yang masuk ke dalam ranah keimanan atau yang dihitung sebagai amalan yang membuktikan tanda keimanan seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini Imam Bukhari memulai dengan mengutip sebuah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila qaulihi ta'ala ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini dalam Sahih Musnad Abdur Razzaq disebutkan sebagai jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabatnya menanyakan, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Sahabat tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari, atau nama aslinya Jundub bin Junadah. Beliau bertanya kepada Rasulullah dalam sebuah kesempatan, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa itu iman." Kemudian Rasulullah menjawab dengan mengutip ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, sampai akhir. Ayat ini memiliki makna yang menjelaskan tentang
amalan-amalan yang masuk ke dalam ranah keimanan. Coba kita perhatikan sama-sama tafsir ayat ini. Dalam Ibnu Katsir, beliau mengatakan mulai dari sebab turunnya ayat ini terlebih dahulu. Bahwa ayat Al-Baqarah 177 sebab turunnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum muslimin di Madinah untuk berganti kiblat. Kiblat sholat mereka dari yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dirubah menghadap ke Ka'bah di Makkah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara ibnu Azib, beliau mengisahkan bagaimana proses perpindahan ini. Beliau katakan bahwasanya kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina itu kurang lebih 16 sampai 17 bulan di masa awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian setelahnya, kata beliau, berpindah. Allah memerintahkan untuk berpindah menghadap ke Ka'bah di Mekah. Maka setelah turunnya perintah ini, muncul keraguan-raguan di beberapa kaum muslimin. Muncul keraguan-raguan di hati mereka, di beberapa kaum muslimin dan juga ahlul kitab. Bagaimana bisa sebuah kiblat yang merupakan salah satu syarat sakral dalam beribadah, yakni beribadah bisa dihitung sah di saat menghadap ke kiblat, harus dirubah? Apakah ada kesalahan atau apa di sini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Baqarah ayat 177 ini dengan tujuan ingin menghilangkan keraguan-raguan tersebut dalam hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal birra, bukanlah sebuah ketakwaan, bukanlah sebuah ketaatan, yakni jika seseorang hanya menghadapkan atau mengharuskan dirinya dalam beribadah menghadap ke arah tertentu, entah di timur atau di barat. Tetapi yang dinamakan ketaatan dan ketakwaan serta iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni patuhnya seseorang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah memerintahkan harus menghadap ke arah manapun yang Allah mau. Di saat seseorang taat dengan perintah tersebut, maka merekalah yang disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, setelah mengutip ayat ini, Imam Al-Bukhari menuliskan hadisnya, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu bercabang-cabang, dan cabangnya ialah bid'un wa sittuna syu'batan. Kata-kata bid'un adalah kata-kata umum dalam bahasa Arab yang menjelaskan angka dari 3 sampai 9. Wasitun 60 berarti yang dimaksud oleh Rasulullah bisa jadi 63, 64, 65 sampai 69. Iman tersebut bercabang-cabang banyak. Iman yakni amalan hati, amalan lisan dan amalan badan seseorang itu ternyata memiliki cabang-cabangnya. Jika dikatakan bercabang, maka secara tidak langsung kita katakan iman ini bertingkat-tingkat. Dan ternyata hal tersebut benar. Dibuktikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan, iman itu a'laha qaulu la ilaha illallah. Derajat yang paling tinggi dari keimanan seseorang di saat ia mengatakan la ilaha illallah, kemudian beramal dengan keyakinan yang kokoh atas kalimat syahadat itu. Dia melaksanakan sholat dengan yakin,
sedekah, zakat, haji, dan seterusnya. Dan yang paling rendah, wa adnaha, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imatatul adza anit thoriq. Dan salah satu cabang iman yang paling rendah, yakni di saat seseorang menghilangkan yang namanya benda-benda berbahaya dari jalanan umum, agar orang lain tidak terkena mudaratnya. Kita coba bahas sedikit contoh-contoh dari cabang-cabang amalan keimanan ini. Kita katakan di awal tadi, iman itu adalah ibadah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan badan. Contoh dari ibadah dengan hati, amalan-amalan yang masuk ke dalam ranah keimanan, seperti keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta seseorang atau seorang muslim kepada Allah dan Nabi-Nya, keikhlasan mereka dalam beramal, atau keinginan mereka dalam hati untuk menghindari sifat-sifat nifak, riya, ujub, dan lain-lain. Ini contoh di antara amalan-amalan hati yang masuk ke dalam ranah keimanan. Kemudian, amalan-amalan lisan yang masuk ke dalam ranah keimanan. Contoh seperti dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melalui lisan kita. Atau dengan beristighfar, bertakbir, bertasbih, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada orang lain melalui lisan kita. Ini adalah contoh-contoh kecil dari beberapa amalan-amalan lisan yang masuk ke dalam ranah keimanan juga. Kemudian amalan-amalan badan. Amalan-amalan badan yang lebih mudah kita identifikasi. Contohnya seperti bersuci, toharoh, berwudu, mandi wajib, atau seseorang menutup auratnya. Itu termasuk dari keimanan. Amalan badan yang menandakan bukti keimanan seseorang. Menutup auratnya, kemudian dia melaksanakan sholat, atau melaksanakan haji, atau bersedekah dengan hartanya, dan juga amalan-amalan jasmani yang lain yang jika dibarengi dengan keyakinan kokoh dalam hati untuk mengharapkan ridho Allah, maka ini masuk ke dalam amalan yang dikategorikan dalam ranah keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kembali ke hadis Abu Hurairah di awal tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan iman itu memiliki cabang-cabang, dan cabangnya itu ada di sekitar 60 sampai 70 cabang. Dan beliau mengatakan al-haya'u wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau menjelaskan satu contohnya, yaitu rasa malu. Rasa malu yang ada dalam hati seorang mukmin adalah salah satu tanda bukti keimanan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu apa ini? Rasa malu dari berbuat sesuatu sesukanya. Karena dalam hadis yang lain dari Abu Mas'ud dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah berkata, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak memiliki rasa malu, tidak merasakan rasa malu apapun, maka berbuatlah sesukamu apa yang kau inginkan di dunia ini. Sejatinya, rasa malu tersebut bisa menjadi rem yang paling pakem bagi seseorang ketika bertindak ataupun ketika berbicara. Karena kata Rasulullah, orang kalau tidak memiliki rasa malu, silahkan dia berbuat apa saja. Padahal, kalau perbuatan kita, perkataan kita tidak direm dengan rasa malu, itu bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka kata Rasulullah menekankan wal haya'u, dan rasa malu dalam berbuat ataupun dalam berbicara itu adalah cabang dari keimanan. Hanya ada yang harus perlu kita ketahui. Ada rasa malu yang terpuji dan ada juga rasa malu yang tidak terpuji. Rasa malu yang terpuji seperti yang kami jelaskan tadi. Dan ada rasa malu yang tidak terpuji. Bagaimana itu? Yakni rasa malu ketika seseorang ingin berbuat kebenaran atau ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain tetapi dia malu, ini bukan termasuk dari rasa malu yang masuk ke dalam ranah keimanan.
Ini adalah rasa malu yang tidak terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai rasa malu untuk menyampaikan kebenaran atau untuk berbuat kebenaran. Maka itu juga yang harusnya diimplementasikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Di saat ingin mengerjakan kebaikan, ingin berbuat amar ma'ruf, menahi mungkar, jangan ada rasa malu. Jangan ada rasa malu, karena itu adalah rasa malu yang tidak terpuji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang perkara-perkara atau amalan-amalan yang masuk ke dalam ranah keimanan. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Dan yang paling penting, semoga saya, diri pribadi, bisa menjadi orang yang bukan hanya berilmu, tetapi juga mengamalkan dengan ilmu yang sudah kita ketahui bersama. Astaghfirukum, saya mohon maaf jika ada salah ucapan atau perbuatan dari saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.